Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Mimin menyapa kalian semua, tujuannya untuk mengabarkan berita-berita terbaru dari kesayangan kita tentunya. Siapa lagi kalau bukan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov tentunya, langsung saja. Seperti inilah jawaban Rangga Azov ketika ditanya oleh Ben Kasyafani. Jawaban dari Rangga Azov, "Gua tahu gimana rasanya berjuang kalau nggak ada hasil, itu sangat menyakitkan sekali. Nah gue tuh pengen masa tua gua nggak sering bekerja di luar, pengennya lebih sering sama keluarga. Nanti pas keluar sama anak sama istri, pengennya seperti itu saja sih." Ben Kasyafani menanyakan kembali tentang awal mula terjun di dunia akting. Rangga Azov kembali menjawab, "Mungkin dari kecil itu yang jarang gue dapet gak bakat di dunia akting, karena selama sebulan cacian makian kegoblokan semua itu aku terima di situ. Akting pertama kali aku itu emang ada juga teman-teman yang tidak terlalu tertarik, gak apa-apa asal aja udah emang lu terlibat dalam sinetron ya cukup. Emang menarik sih kalau kita ngomongin tentang akting, karena sampai sekarang pun itu gua nggak tahu definisi utama akting itu seperti apa. Manipulasi tak ada yang akting itu, jujur ada yang akting itu adalah natural, ada segala macam akting itu. Kalau misalnya mau ditarik garis lurus nggak bisa kan, dari setiap orang kayak punya metode masing-masing. Jadi aku itu ada masanya, setelah itu aku sempat terjun di sinetron yang diproduksi PH, salah satu PH yang jadinya itu di tahun 2015 sampai 2014 sampai tahun 2000. Ketika itu aku jenuh, aku pengen keluar dari sinetron tersebut, aku pengen coba untuk film lain. Jadi selama setahun itu aku nyoba casting-casting sendiri. Dan akhirnya aku sempat bikin band juga sama temen-temen aku untuk ngisi di waktu luang aku, tapi itu aku ditawarin untuk main sinetron. Jadi itu bukan sebuah pilihan pada saat itu, pilihan gua adalah gimana caranya aku untuk keluar dari sana gitu, karena aku mandek di situ kayak nggak ada yang bisa hasilkan. Nah dari situ aku mulai nyari-nyari casing film lain, dan lain sebagainya, namanya aku kan berusaha. Akhirnya aku dapat juga, jadi kayak masih ada sesuatu di dalam hati untuk lebih bangkit lagi. Jadi ketika aku casting aku dapat, terus kayak gimana gitu, ternyata aku udah cobain hal-hal kayak gitu yang bikin gampang drop di balik kegagalan itu. Semua tiap casting aku selalu kalah sama orang yang sama, dan hari ini orangnya gua kalahin, itu memang udah jadi nasibnya para aktor. Di situ pula lah tujuan kita kan, sama-sama akting, sama-sama kerja dapat duit, intinya itu kan, bahkan mungkin dapat duitnya itu lebih besar tapi ada kepuasan yang gak sama. Jadi di situ aku belajar untuk bertemu dengan orang-orang yang bagus-bagus, namanya juga proses-proses kreatif itu yang aku bisa ambil. Akhirnya aku deal, pas ada lagi sekarang permasalahan baru, bagaimana caranya aku mengambil hati para penonton, caranya itu susah banget. Akhirnya aku bermain lagi di sinetron Cinta Buta, gue lagi syuting Cinta Suci jam 6 sore, produksinya itu bagus banget. Ada beberapa set yang di studio dengan baik, artinya lighting, kamera, konsep dengan bagus. Salah satu produksi sinetron menurut gue yang cukup bagus Cinta Buta, abis itu kita setting Samudra Cinta. Sampai sekarang ini masih sangat terasa sekali kehilangan teman-teman waktu di lokasi. Kadang-kadang kita ngerjain sesuatu hal yang kita nggak bisa, tapi sama aku kerjain akhirnya aku dapat duit. Waktu itu aku juga kan punya cita-cita yang sangat besar, aku juga kan punya kakak, yang sekarang tinggal di Norway, ada kakak aku juga yang tinggal di Surabaya. Itu ngumpul semuanya di rumah, di waktu gue masih belum seperti sekarang ini. Karena aku punya tante kaya, yang rumahnya lumayan besar, dan itu keluarga pada ngumpul di situ dan aku senang banget dengan itu semua. Akhirnya dari dalam hati aku itu berkata-kata sendiri, jadi aku rasa kayak berangan-angan. Nanti saat aku sukses pengen punya rumah yang pas untuk ngumpul-ngumpul dengan keluarga, dan juga ada pohon-pohonnya, ada ruang keluarga juga, seperti itu. Aku abis itu ngumpulin duit dulu di situ, akhirnya alhamdulillah aku sekarang sudah kesampaian juga. Seperti itulah perjuangan seorang Rangga Azov. Mimin jadi ikut terharu dengan semua penjelasannya. Seperti inilah kisah Rangga Azov awal mula terjun di dunia perfilman.
Kiranya cukup di sini dulu info menarik dari channel Mimin ini. Kurang dan lebihnya Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Mimin sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.